Selamat siang semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, walaupun kita dapatnya jam siang, mudah-mudahan masih semangat ya. Masih, oke. Silahkan ketua kelasnya sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke. Seperti biasa, sebelum Ibu memulai pembelajaran siang hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu, ya. Kelas 10 IPA 2. Ya, oke. Aleta Bilkis. Oke. Kemudian Amelia. Oke. Anggoro Priyo. Ayesa. Bima. Oke. Erlangga. Fatimah Azahra. Sakit. Fauzi Arif. Oke. Fazli Maulana. Vidya. Oke, ada ya. Hafiz Furqon. Hilmia Zulfa. Islah. M. Farel. Muhammad Farel Dwi Putra. Sakit. Nahwan. Nandito. Oke. Kalita. Sakit. Raihan, ada. Relsa, Reno, Restu, Rifa, oke. Farel Galang, hadir. Yazid, oke. Yesi, ya, oke. Ada lagi Aditya, oke. Adit, berarti ada 3 siswa yang tidak hadir ya, oke. Baik. Untuk pertemuan hari ini, silakan kalian bisa lihat PowerPoint yang Ibu tampilkan di depan. Nah, ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai apa? Identifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit, ya. Pada pertemuan yang lalu ya, kita kan sudah mempelajari mengenai konsep mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, begitu ya? Masih ingat semuanya? Oke. Nah, sebelum Ibu lanjutkan materinya, mungkin kita akan membahas manfaat setelah kita mempelajari materi hari ini. Kira-kira manfaatnya apa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kira-kira manfaat setelah kita mempelajari materi hari ini? Yuk, silahkan. Siapa yang mau menjawab? Nggak perlu Ibu tunjuk dong. Ya, silahkan Zulfa. Oke, jadi kan di iklan-iklan di TV gitu ya, kita kan sering mendengar istilah minuman pengganti ion tubuh ya. Nanti harapannya setelah kita belajar mengenai identifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita jadi tahu apakah betul larutan atau minuman yang ada di pasaran itu benar-benar mengandung ion-ion yang bisa mengganti fungsi ion dalam tubuh kita. Begitu ya. Terus apa lagi? Satu lagi mungkin. Satu lagi? Ibu tunjuk nih. Ya, Rifa, coba Rifa. Silakan Rifa. Perbedaan antara misal garam atau natrium klorida itu mengandung elektrolit atau tidak? Oke. Ya, jadi betul juga ya yang disampaikan Rifa, kita bisa tahu
atau mengidentifikasi mengenai ion-ion yang terkandung dalam misalnya garam dapur atau NaCl gitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau kalian sudah tahu manfaatnya, harapannya setelah belajar ini kalian akan semangat ya mengikuti pembelajaran kimia. Semangat nggak? Semangat. Oke, sip. Jadi sebelum Ibu lanjutkan, nah sekarang Ibu berikan soal pretestnya untuk mengukur kemampuan kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Ya, kertasnya sudah Ibu bagikan. Ya, tadi silahkan dikerjakan di kertas yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa dituliskan nama dan kelasnya. Kemudian silahkan jawab di kertas tersebut 2 pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan. Yaitu yang pertama tentang larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Berikut contohnya masing-masing. Ibu berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan. Yuk. Silahkan dikerjakan di kertas yang sudah Ibu berikan ya, Mas Farel ya. Iya, oke. Nanti yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan ke Ibu jawabannya. Yazid sudah selesai? Oke, belum. Silahkan dikerjakan, Nak. Sudah selesai kok. Oh, itu nomor 2 belum kok dijawab. Sepertinya sudah ada yang selesai. Boleh dikumpulkan sini hasilnya yang sudah selesai. Wah, cepat sekali nih. Pintar-pintar nih. Oke. Yang belum selesai masih Ibu tunggu, masih ada waktu 2 menit ya. Oke. Sudah? Yuk dikumpulkan kalau sudah. Terima kasih. Amel sudah, Amel? Oke. Ya. Hafiz sudah, Hafiz? Ya. Ya, waktunya 1 menit lagi. Ya. Udah, Hafiz? Oke. Sudah semua ya? Oke.
Yuk, terakhir Mas Galang. Oke, kalian sudah mengumpulkan semua di sini. Jadi kita bahas dulu. Kita bahas secara singkat mengenai pretest yang sudah kalian lakukan sebelum kita melanjutkan ke materi identifikasi larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit. Yuk, dari pertanyaan yang pertama anak-anak, apa yang kalian pahami mengenai larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit? Ada yang mau berpendapat mungkin? Yuk, yang belum pernah nih, silahkan. Silahkan angkat tangan, tidak perlu ibu tunjuk ya. Ya, boleh silahkan. Larutan elektrolit kuat itu dapat memancarkan arus listrik. Kalau elektrolit lemah itu bisa, cuman tidak terlalu sepenuhnya gitu, nggak bisa sepenuhnya. Oke. Untuk non elektrolit itu nggak bisa menghantarkan arus listrik. Oke, terima kasih Mbak Ayesa ya. Oke, Ayesa. Jadi seperti yang disampaikan Ayesa bahwa kalau elektrolit kuat itu berarti yang bisa menghantarkan listrik dengan baik gitu ya, yang sempurna gitu ya. Kalau yang elektrolit lemah yang bisa tetapi mungkin daya hantarnya tidak sebaik elektrolit kuat. Kalau yang non elektrolit itu yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, pertanyaan yang kedua. Kira-kira contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Coba siapa yang mau jawab? Ayo, siapa yang mau jawab? Ini keaktifannya nanti Ibu nilai nih. Yuk, siapa yang mau angkat tangan? Kalau tidak ada Ibu tunjuk. Kalau tidak ada. Boleh Islah, silahkan. Soalnya nomor 2, contoh atau aplikasi larutan elektrolit kuat, non elektrolit, dan elektrolit lemah. Apa Islah? Enggak tahu. Oke, ada yang tahu mungkin? Satu contoh aja, misalnya elektrolit kuat itu apa? Yang tadi kalian jawab sesuai dengan yang kalian jawab tadi. Elektrolit lemah apa? Non elektrolit apa? Ya, silahkan Mas Erlangga ya. Oke. Oke, H254. Oke, nanti Ibu betulkan. Ya, itu kuat. Yang lemah? Oke, yang terakhir non elektrolit. Dan CH30. Oke, ya. Oke, jawabannya Mas Erlangga ada yang sudah betul, ada yang kurang tepat. Jadi mungkin kalian bisa memberikan contoh-contoh yang memang sering kalian jumpai aja, yang mudah saja. Misalnya, kalau elektrolit kuat itu yang sering kita jumpai misalnya seperti larutan garam dapur. Ya enggak? Kalau yang elektrolit lemah kira-kira apa? Asam cuka. Itu lemah. Kalau yang non elektrolit? Air. Kalau etanol itu nanti masuknya non elektrolit. Nah, oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih? Ya kan? Tadi judulnya identifikasi larutan elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit. Tujuannya adalah siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit melalui percobaan. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit kuat, lemah, dan juga non-elektrolit. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kemampuan atau alasan kemampuan larutan elektrolit kuat itu dapat menghantarkan listrik lebih baik daripada elektrolit lemah, gitu ya. Nah, alur pembelajaran hari ini kita mau ngapain aja gitu ya, supaya kalian tidak bertanya-tanya kegiatannya ngapain aja hari ini. Yang pertama nanti Ibu akan bagikan LKPD yang akan diisi secara berkelompok gitu ya. Kemudian yang kedua nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Kemudian Ibu akan membagi kelompok
ya berdasarkan absennya. Kemudian kalian akan melakukan praktikum secara virtual, kemudian akan melakukan diskusi, presentasi, menarik kesimpulan, dan yang terakhir mengumpulkan laporan praktikum resmi. Ya, apakah ada pertanyaan sejauh ini anak-anak? Oke, jelas semuanya ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian penayangan video pengujian daya hantar listrik pada aki. Silahkan video ini bisa kalian amati terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu berikan. Suaranya terdengar ya, walaupun kecil. Di sini saya hanya menggambarkan tulisannya karena percobaannya takut menggunakan waktu yang lama. Saya akan menjelaskan. Di sini pertama-tama kita sambungkan dua baterai diisolasi, kemudian di kaki di ujung kabel sini dipotong sedikit agar terlihat besinya, kemudian disambungkan ke baterai tersebut. Kemudian sepanjang kira-kira saja dia disambungkan ke bangku ini tersebut, dan alatnya adalah air aki. Mari kita uji bersama. Di sini saya menggunakan sarung tangan. Di sini keluar air gelembungnya dan lampunya menyala terang, menandakan bahwa air aki tersebut merupakan elektrolit dan jenisnya adalah elektrolit yang kuat karena lampunya terang. Sekian dari saya. Oke, videonya sudah selesai. Nah, sekarang Ibu mau bertanya terkait dengan video yang sudah kalian saksikan. Sudah menyaksikan semuanya ya? Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama yang muncul dari video tersebut adalah kira-kira senyawa apa sih yang terkandung di dalam air aki yang sudah diuji coba pada video tadi? Siapa yang mau jawab? Oke, Islah. Asam sulfat. Asam sulfat. Kira-kira betul nggak? Betul ya, asam sulfat. Jadi senyawa yang terkandung di dalam air aki itu adalah asam sulfat atau H2SO4. Betul, sip. Pertanyaan yang kedua. Kira-kira dari video yang tadi sudah kalian saksikan bersama, mengapa air aki dapat menghantarkan listrik? Yuk, siapa yang mau menjawab? Yesi? Karena adanya aliran elektron dari anoda menuju ke katoda. Oke, alasannya kata Yesi karena adanya aliran elektron dari anoda ke katoda. Setuju nggak kira-kira jawabannya? Setuju. Oke. Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir, berdasarkan daya hantarnya, ya, air aki termasuk larutan elektrolit apa?
Tadi sudah tuh di video. Siapa yang mau angkat tangan? Ya, Amel. Amel boleh? Elektrolit kuat. Tadi di video juga sudah disampaikan ya bahwa air aki termasuk elektrolit kuat. Nah, karena yang dicoba ini baru 1 larutan, nah sekarang kita buktikan sendiri ya. Berikutnya adalah kalian akan melakukan praktikum secara virtual. Apa itu praktikum secara virtual? Praktikum, ya betul, menggunakan atau dengan cara online. Kalau yang sudah-sudah itu kan kalian praktikumnya di lab ya. Ya, tetapi mungkin karena ada keterbatasan alat atau bahan, nah sekarang kita alternatif lainnya bisa menggunakan praktikum secara online atau virtual. Nah, yang perlu Ibu sampaikan ini, nanti bahan-bahan yang kalian uji coba anak-anak, tidak semuanya bisa kalian temukan di dalam laboratorium. Ya, jadi tidak semua bahan yang akan kalian gunakan secara online ini bisa kalian temukan di laboratorium karena mungkin sifatnya ada yang berbahaya atau memang harus kita buat dulu gitu ya. Seperti itu. Makanya pada kesempatan ini karena kalian online atau praktikumnya virtual, kita bisa menguji coba semuanya. Oke, sekarang sebelum masuk ke praktikumnya, Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompoknya sudah bisa kalian baca sendiri, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Yuk, segera. Kelompok 1 bisa di belakang tuh, temennya Ayesa. Kelompok 2 mau di mana? Kelompok 2 bisa di sana, boleh. Kelompok 3 di mana? Oke, sambil Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, silahkan kelompok 1. Kelompok 2, silahkan kelompok 2. Kelompok 3 mana? Kelompok 3? Oke. Kelompok 3. Ini kelompok 3, sorry. Ya. Kelompok 4. Nandito Raya, iya benar. Ini ya. Ini berarti kamu kelompok 4 ya? Oke, ya. Silakan yang sudah dapat LKPD-nya dibuka, kemudian ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Untuk linknya sudah Ibu bagikan ke grup WA kalian. Ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk LKPD. Kemudian untuk bahan ajarnya anak-anak, barangkali kalian membutuhkan literatur untuk bahan bacaan kalian, kalian bisa scan barcode di sini. Ya, jadi nanti muncul bahan ajar yang bisa kalian gunakan. Silakan. Waktu diskusi Ibu berikan 15 menit ya, mulai dari sekarang, setelah itu nanti bisa presentasi. Yuk, silakan. Yuk diskusi. Diskusinya diulang lagi kan biar di shoot. Diskusi lagi. Ya. Diskusinya diulang lagi ya. Diskusinya diulang lagi. Ya. Nanti biar. Oh ya. Buka dulu.
Ya kita coba. Kita coba. Coba dulu tadi. Aku mau nyoba yang Coba aja. asam asetat. Asam asetat itu dan Ada kesulitan untuk diskusi? Oh ya, siap. kita udah mau selesai Bu. Oke, sip. Bajuku basah banget sini. Oke, yang sudah tunggu temannya dulu sebentar lagi ya. Jangan lupa bahannya ada berapa jumlahnya? Ada 15 bahan yang harus kalian uji coba ya. Semuanya harus dikerjakan.
Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai semua, yuk silahkan siapa atau kelompok siapa yang mau maju presentasi. Oke, kelompok 2 ya. Oke, silahkan maju ke depan. Yuk, sini. Biar kelihatan mukanya, dicopot aja semua maskernya ya. Yuk. Biar nanti ngomongnya nggak ngap. Biar kelihatan ganteng sama cantiknya. Ayo Hafiz, Adit, copot dulu maskernya. Yuk, siapa yang mau jadi presenter? Hafiz presenter. Siapa salah satu presenter, nanti gantian. Yuk dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang identifikasi larutan elektrolit dan non elektrolit. Perkenalkan, saya Fauzari Ramadan. Hasil pertama kami yaitu orientasi siswa pada masalah pernyataan pemantik senyawa apa yang terkandung dalam air aki, yaitu senyawa H2SO4. Terus nomor 2, mengapa air aki dapat menghantarkan listrik? Karena ion tersebut bergabung dengan ion sulfat dalam larutan asam sulfat sehingga menghasilkan fiber sulfat. Nomor 3, berdasarkan gambarnya air aku maksudnya apa? Jawabannya adalah larutan elektrolit kuat. Lengkap data hasil percobaan. Nomor 1, nama bahan air putih. Nyala lampu tidak menyala. Bongkar tidak ada. Peralatan non elektrolit. Nomor 2, nama bahan garam. Nyala lampu terang. Gembung gas ada banyak. Peralatan elektrolit. Nomor 3, glukosa. Nyala lampu tidak menyala. Gembung gas tidak ada. Peralatan non elektrolit. Nomor 4, asam bahan. Asam klorida. Nyala lampu terang, gembung gas ada banyak, peralatan elektrolit kuat. Nomor 5, nama bahan asam bikarbonat. Nyala lampu terang, gembung gas ada banyak, peralatan elektrolit kuat. Nama lampu redup, gembung gas ada sedikit. Sifat larutan elektrolit normal. 7, natrium dioksida. Nyala lampu terang, gembung gas ada banyak, sifat larutan elektrolit kuat. 8, asam karbonat. Nyala lampu redup, gembung gas ada sedikit, sifat larutan elektrolit normal. Dan kalium klorida. Lampu tidak menyala, tidak ada larutan non elektrolit. Nomor 11, bahan kalium klorida. Lampu terang, gembung gas ada banyak, larutan elektrolit kuat. Nomor 12, asam sulfida. Nyala lampu redup, gembung gas ada sedikit, larutan elektrolit lemah. Nomor 13, nama bahan larutan etanol. Nyala, gembung gas tidak ada, sifat larutan elektrolit. Nomor 14, nama bahan asam terang. Nyala lampu terang,
Gelembung gas ada banyak, itu bersifat larutan elektrolit kuat. Nomor 15, nama bahan amonium hidroksida, nyala lampu redup. Gelembung gas ada 7. Ayo yang serius dong. Sifat larutan elektrolit lemah. Sudah cukup? Ya, silakan coba ada yang teman yang mau bertanya mungkin. Ada yang mau nanya, ada yang mau nanya. Ada yang mau bertanya atau ada yang menanggapi kelompok lain, silakan. Kelompok 1, Silakan. ada yang mau disampaikan? Kalau tadi semuanya masih sama dari lampu, gelembung gas, dan sifat larutan itu pengamatannya kita masih sama. Oke, jadi pengamatannya masih sama dengan kelompok 2 yang maju presentasi ya. Oke. Ada lagi dari kelompok yang lain, barangkali ada yang mau bertanya? Tidak ada? Belum ya? Oke, silahkan bisa ditutup anak-anak. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikutnya, kelompok berikutnya yang mau membacakan hasil pekerjaan LKPD-nya. Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Boleh kelompok 3 silahkan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Rupa. Bisa dibuka maskernya mungkin? Nggak apa-apa. Oh, nggak usah. Iya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raja Faredi. Perkenalkan, nama saya Farel. Farel siapa ya? Muhammad Farel juga. Oke. Ya, silakan. Apakah yang dimaksud larutan elektrolit dan non elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantar listrik. Larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Sebutkan gejala yang muncul untuk membedakan elektrolit. Yang keras, nak. Elektrolit lemah dan non elektrolit. Elektrolit kuat, nyala lampu terang, gelembung gas banyak. Kalau elektrolit lemah, nyala lampu redup, gelembung gas sedikit. Non elektrolit tidak ada lampu, tidak ada gelembung. Kelompokkan larutan yang kalian benci ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan elektrolit non elektrolit. Elektrolit kuat, asam klorida, asam hidroklorat. Kalau elektrolit lemah, asam asetat, asam sulfida, sama jeruk. Kalau elektrolit, air murni, glukosa, urea. Mengapa larutan elektrolit kuat ini menggunakan arus listrik lebih baik daripada larutan elektrolit lemah? Karena larutan elektrolit kuat terurai sempurna, sedangkan larutan elektrolit lemah hanya sebagian di dalam air. Soal yang terakhir silakan bisa dituliskan di depan. Silakan.
Sudah? Oke. Biar kelihatan temannya agak, nah, minggir dulu sedikit. Kelompok lain ada yang mau menanggapi mungkin? Oke, kelompok 1 silahkan kelompok 1. Yang D itu kok jadi CO plus NH2. Jadi itu kalau tempat kelompok 1 jadi tidak teriorisasi. Oke, jadi dari kelompok 1 menanggapi bahwa kok D itu ada ion-ionnya gitu ya. Sedangkan menurut kelompok 1 harusnya tidak terionisasi. Mungkin bisa dijawab? Bisa dijawab? Karena ini Oh iya, karena ini kalau nggak salah urea Bu, saya salah. Oke. Mungkin menurut kelompok 3 mengakui bahwa mungkin ada kesalahan gitu ya. Oke, nanti akan Ibu bantu ya untuk menjawab pertanyaannya. Ada lagi mungkin kelompok lain atau sudah cukup? Sudah cukup? Oke, terima kasih, bisa ditutup dulu. Saya kira dari kelompok 3 belum terima maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Oke. Jadi Ibu mau membantu menjawab ya. Tadi pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah kok D ini bisa menghasilkan ion-ion gitu ya. Padahal D ini kan harusnya rumus kimia dari urea. Kalau urea menurut hasil percobaan yang sudah kalian lakukan, kira-kira hasilnya apa tadi? Tidak ada gelembung gas dan juga tidak menghasilkan nyala lampu, sehingga urea itu harusnya tergolong dalam larutan non-elektrolit. Jadi yang D ini harusnya non-elektrolit. Kalau non-elektrolit secara konsepnya elektrolit. Oke, sebentar. Secara konsep berarti kan larutan yang bisa atau tidak bisa? Tidak bisa menghantarkan arus listrik. Penyebabnya kenapa kok tidak bisa? Karena di dalam air larutan urea ini tidak bisa menghasilkan ion-ion. Jadi harusnya untuk yang D ini jawabannya adalah tidak terionisasi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa urea tidak bisa menghantarkan arus listrik. Untuk yang A, B, C, dan E, apakah sudah betul tadi jawabannya? Nah, sudah. Ini menghasilkan ion-ion. Untuk lebih lanjutnya atau lebih lengkapnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini kenapa bisa 2H+ dan seterusnya ya, akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Tetapi pada intinya adalah kalau larutan elektrolit di dalam air akan menghasilkan ion, betul sekali. Tapi kalau non elektrolit di dalam air tidak dapat menghasilkan ion. Sip, betul ya? Oke. Ya. Selanjutnya, nah, seperti tagihan di awal tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa karena kita melakukan praktikum walaupun tidak secara langsung, hanya virtual, tetapi Ibu mau minta kalian untuk setiap anak membuat format laporan praktikum resmi. Ya, resminya nanti ada covernya, ada pendahuluan, kajian teori, metodologi, hasil pengamatannya seperti tadi yang sudah kalian lakukan, pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar pustaka. Jadi semua anak menghasilkan atau membuat laporan praktikum resminya, ya. Dikumpulkan kapan Bu? Gitu ya. Dikumpulkan pada saat pertemuan berikutnya. Sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan?
Tidak, berarti jelas semuanya ya? Oke. Selanjutnya nih, sampai tahapan menganalisis dan evaluasi. Ya. Siapa coba kelompoknya yang mau memberikan kesimpulan? Boleh, kelompok satu lagi. Yuk, silahkan kelompok satu maju. Oh ya, yang keras ya, gitu. Yang penting kan apa masker. Kenapa? Yang penting kelas Oh iya. Ya, mau buka masker mau enggak, yang penting suaranya terdengar sama teman-temannya, ya. Zong nanti. Yo, silakan kelompok satu bisa diperkenalkan dulu teman-temannya. Yo, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menarik kesimpulan dari pembelajaran ini tentang elektrolit dan non-elektrolit. Ciri-ciri elektrolit kuat itu nyala lampunya terang, gelembung gasnya banyak, dan bisa terionisasi sempurna dalam air. Ciri-ciri elektrolit lemah gelembung gas sedikit terionisasi sebagian dalam air. Ciri-ciri non-elektrolit tidak nyala lampu, tidak ada gelembung gas, tidak terionisasi dalam air. Daya antar elektrolit kuat lebih baik dari elektrolit lemah karena larutan elektrolit kuat terionisasi sempurna di dalam air, sedangkan elektrolit lemah terionisasi sebagian di dalam air. Sudah? Oke, sebelum Ibu Ibu bantu memperkuat kesimpulan yang sudah dibuat kelompok 1. Untuk kelompok lain, apakah sudah setuju dengan kesimpulan yang dibuat kelompok 1? Setuju. Oke, kalau begitu beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih semuanya. Boleh duduk. Ya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi sudah tepat sekali apa yang sudah disampaikan kelompok 1, bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang identifikasi larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yaitu poin pertama adalah untuk elektrolit kuat, kalian bisa melihat ciri-cirinya apa saja? Karena lampu terang. Lampunya terang, gelembung gasnya banyak. Untuk elektrolit lemah, nyala lampu redup, gelembung gas sedikit. Untuk yang non-elektrolit, tidak ada nyala lampu dan juga tidak ada gelembung gas. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, mengapa larutan elektrolit kuat lebih baik daya hantarnya dibandingkan elektrolit lemah? Alasannya adalah karena betul sekali pada elektrolit kuat mengalami ion-ion yang sempurna di dalam air. Kalau yang elektrolit lemah hanya sebagian saja. Oke. Sampai kesimpulan, apakah ada yang perlu ditanyakan dari anak-anak semuanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti Ibu anggap kalian sudah bisa semuanya. Bisa semuanya? Oke, sip. Bisa semuanya. Kalau sudah bisa semua, Ibu kasih hadiah post test ya. Jadi untuk mengukur kemampuan atau hasil pembelajaran hari ini, silahkan kalian bisa mengerjakan post test yang linknya akan Ibu share di grup kelas kalian. Ya, sudah kalian terima? Ya, silahkan dikerjakan. Ada 4 soal di situ. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, silahkan.
Sudah selesai? Oke, sudah selesai semuanya. Nah, yang terakhir, terima kasih. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu tanya dulu. Untuk pembelajaran hari ini tentang identifikasi larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit, apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan? Ya, senang. Oke. Supaya Ibu tahu bagaimana kesan atau refleksi kalian terhadap pembelajaran hari ini, nanti Ibu akan bagikan lembar penilaian diri dan juga lembar refleksi terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, gitu ya. Oke, Ibu bagikan dulu. Jadi ya. Ke belakang ya. Dah. Oke, Ibu kasih waktu 3 menit saja cukup ya. Nanti kalau sudah, silakan dikumpulkan kembali ke Ibu. Silakan diisi. Sudah? Oke, kalau sudah kumpulkan kembali. Yo. Sama sekalian kertas ini nggak Bu identifikasi. Oh ya, sekalian LKPD-nya dikumpulkan nanti biar Ibu nilai ya. Terima kasih, sama-sama. LKPD-nya dan oke. Ya, terima kasih. Oke. Sudah semua ya? Oke, ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dan apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan materi hari ini bisa kalian terima dengan baik, begitu ya? Oke, sebelum Ibu akhiri, silahkan ketua kelasnya untuk bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semua anak-anak. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampun Pak. Alhamdulillah.